Sebagaimana Anda ketahui bahwa arus dan gelombang di lautan itu sebagian besar terbentuk oleh adanya angin. Nah, ada suatu skala angin atau skala angin Beaufort. Ya maaf kalau pronunciation saya salah ya. Jadi skala angin Beaufort yang menunjukkan skala ya, atau range antara kecepatan angin dengan tinggi gelombang yang terbentuk di lautan. Ya, kita lihat bagaimana bentuk dari skala angin Beaufort ini. Nah, jadi ada 12 skala yang dimulai dari nilai 0 sampai kepada nilai 11. Dan ini menunjukkan kecepatan angin dan juga bentuk daripada lautannya. Dari misalnya ini saya zoom ya. Nah, ini force 0 atau nilainya 0 jika wind speed kurang daripada 1 knot. Jadi kecepatan angin, kecepatan kapal itu biasanya menggunakan satuan knot. 1 knot itu adalah kurang lebih sekitar 1,852 km per jam. Ya, jadi Anda jangan sampai lupa lagi ya, 1 knot itu 1,85. Kalau saya tuh biasanya 1 knot itu hampir 2 lah, saya selalu bilang begitu. Hampir 2 km per jam. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini adalah bentuk dari skala Beaufort ini. Dari yang paling minimal, yaitu 0 ya. Dan kita lihat bahwa dalam keadaan skala Beaufort 0 itu ya see like a mirror. Jadi bagaikan cermin, rata. Tidak ada yang namanya bentuk gelombang. Kalau Anda bertanya, mungkin gitu Pak kayak gini? Ya menurut saya mungkin saja sih. Tapi ya saya pribadi belum pernah lihat kayak gini. Ya ini buktinya ada ya di foto gitu. Nah, kemudian sampai ke force atau ke nilai daripada Beaufort ini sampai ke berapa ini ya? Sampai ke 11 ya, dengan kecepatan sampai dengan 50 sampai 63 knot. Ya, berarti kurang lebih sekitar 120 km per jam lah ya, si kecepatan anginnya. Ya, Anda bayangkan sudah 10 km per jam, kalau Anda menggunakan mobil, berarti sangat kencang sekali ya. Nah, ada sekitar kurang lebih ya 12 tingkatan dari skala ini ya, yang mana di tiap-tiap skalanya ini memiliki nilai kecepatan angin. Saya zoom aja deh di ini ya, yang gampang nih. Kecepatan angin dan tinggi gelombang perkiraan. Jadi di tiap nilai daripada skala Beaufort ini ada kecepatan anginnya dan ada perkiraan daripada tinggi gelombangnya. Tinggi gelombangnya saja ya, nggak ada arusnya. Ini kan kalau saya zoom lagi, ini force 5, 20 knot berarti 40 km per jam, maka perkiraan tinggi daripada gelombang lautnya antara 2 sampai 2,5. Dan ini juga dengan adanya beberapa keterangan. Ya seperti adanya terbentuknya gelombang, ada wave cap. Wave cap tuh jadi di puncaknya ada warna putih ya. Kembali ke sini kan yang paling besar itu ya 50 sampai 63 knot. Ketinggian gelombangnya 16 meter. Jadi skala Beaufort ini tidak menunjukkan kepastian. Jadi hanya dalam bentuk range saja. Kalau speednya sekian, maka kurang lebih height dari wave-nya sekian. Nah, kayak gitu sih sebenarnya skala Beaufort itu. Dan skala Beaufort ini biasanya digunakan oleh para pelaut. Jadi kalau di kapal-kapal besar itu ya, ada anemometernya. Anemometer itu kan menunjukkan kecepatan angin. Ya, alat untuk mengukur kecepatan angin. Nah, dari kecepatan angin itu, para pelaut bisa mengukur perkiraan tinggi gelombang yang akan didapatkan. Tapi ini nggak pasti kan? Nah, karena dia tidak pasti, ya ini tidak bisa digunakan sebagai satuan research. Atau tidak ada nilai kuantitatif yang pas gitu. Jadi tetap kalau untuk research atau untuk pendirian bangunan pantai, kecepatan anginnya itu, tinggi gelombangnya itu harus diukur berdasarkan kecepatan angin. Nah, ini adalah skala Beaufort yang memiliki 12 nilai skala. Lalu kemudian juga skala Beaufort ini dimodifikasi, artinya diperkecil lagi, kan ini 12 kan. Nah, ada yang melakukan lagi istilahnya penyederhanaan ya dari skala Beaufort ini. Jadi kalau ini 12, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hampir setengahnya daripada skala Beaufort ini. Ya supaya lebih sederhana saja. Di sini juga sama. Jadi di sini juga masih possible, masih hanya kemungkinan dengan keadaan dari lautnya, sea state.
kalau nanti suatu saat Anda membaca buku oceanografi atau gelombang gitu, atau tentang laut lah ya, atau tentang dinamika air laut gitu, nanti ada istilah seastate. Seastate ini artinya adalah status dari laut. Status apanya? Status dari kekasarannya, dari bentuknya. Nah ini seastate. Karena ada juga yang mengatakan atau mengartikan seastate itu negara laut. Nah, seastate di sini adalah kekasaran atau bentuk laut. Jadi ada yang smooth, ada yang kasar. Kasar itu bukan berarti kasar kayak amplas ya. Ada yang tinggi. Nah, ini adalah seastate. Seperti saya bilang kan, kalau orang Eropa itu ya karena mereka hidupnya di laut, sampai tiap-tiap laut tuh mereka punya definisi, punya istilah sendiri. Kadang kalau kita ya lihat ya laut aja sih. Agar Anda lebih memahami dan membayangkan bagaimana itu skala Beaufort, nah ini ada video nomor 13. Anda saksikan dulu saja nih di video nomor 13 ini. It was in 1805 that British naval officer Francis Beaufort invented the scale that bears his name. Constantly refined, it classifies wind in 13 categories, linked to speed, sea conditions, and the visible impact on land. On weather maps, a symbol indicates its strength. Force 0 means a complete absence of wind, with levels rising up the scale as the breeze develops. From force 5, the wind causes waves. On land, trees begin to sway. At force 6, the whistling of the wind can be audible. When it reaches force 8, small branches break off trees and waves on the ocean start to break. At force 10, the wind becomes a storm, causing significant damage on land. The storm becomes violent once it hits force 11, causing waves more than 11 meters high. When gusts reach 118 kilometers per hour, the wind speed hits force 12. It's at this point the weather system becomes a cyclone or hurricane. Winds of this strength devastate everything in their path. Setelah Anda menyaksikan video 13 ini, setidaknya Anda punya gambaran ya, semakin besar angin, semakin besar juga skala Beaufortnya, maka juga apa yang terjadi di pantai, bagaimana juga angin-angin tersebut menggerakkan kondisi lautnya atau menggerakkan air lautnya. Nah, kita lanjutkan ke ini nih. Jadi bagaimana gelombang laut dapat terbentuk? Nah, ini gambar ini ya ada kaitannya dengan nih pernyataan yang tadi nih. Nah, stage of wave. Ini juga menyatakan tahapan-tahapan terbentuknya gelombang. Jadi dimulai dari sea dulu, kemudian dari swell, dan berakhir di surf ya, di pantai. Jadi kalau pada saat sea ini gelombang-gelombang ini terjadi di tengah badai. Saat badai selesai, ini masih ada energi, terjadilah swell. Swell ini terus bergerak mendekati pantai, maka terbentuklah surf. Begitupun juga pada ilustrasi gambar di sini ya. Jadi dimulai dengan adanya hembusan angin, lalu terbentuknya badai di tengah lautan. Nah, di tengah badai ini kan terbentuk namanya sea, ya kan? Nah, gelombang-gelombang seperti ini bentuknya. Lalu juga sebelum terjadinya sea, itu dimulai dengan adanya ripple to chop. Nah, ripple itu mungkin riak lah ya. Sedangkan chop ini ya, kalau diartikan kan itu berarti memotong tuh, chop tuh. Nah, saya tidak berani menerjemahkannya lah, saya takut salah. Pokoknya ripple to chop bentuknya bagaimana, nanti di depan juga ada penjelasan bentuknya seperti apa itu. Lalu ada yang disebut dengan fully developed sea. Apa itu fully developed sea? Yaitu jika angin terus berhembus, tetapi gelombang tidak bisa terbentuk atau tidak bisa bertambah tingginya. Nah, itu disebut dengan fully developed sea. Lalu kemudian selepas fully developed sea, ada yang disebut dengan swell. Tadi kan sudah dijabarkan ya. Nah, swell ini bentuknya kayak gini. Lalu di dalam gelombang itu ada yang disebut dengan arah gelombang. Lalu yang disebut dengan fetch. Fetch ini, nah ini fetch ini. Apa ya? Panjang dari angin tersebut mempengaruhi pembentukan gelombang. Untuk lebih jelasnya, Anda saksikan saja dua video di depan. Jadi yang pertama video nomor 14 itu mengenai swell. Jadi di video ini akan diterangkan bagaimana swell itu terbentuk. Kalau dengan ilustrasi yang bergerak biasanya akan lebih paham.
setelah Anda menyaksikan video 14 ini, ada sedikit gambaran ya, bagaimana swell itu dia berjalan gitu dari mulai sumber gelombang, dari mulai badai tadi, hingga ke pantai. Nah, di video berikutnya, ini akan menguraikan lebih jelas lagi bagaimana gelombang itu terbentuk atau bagaimana pertumbuhan gelombang itu terjadi. Anda saksikan lagi saja video di 14 ini. In this week's episode of Surfing Explained, we're going to explore how an ocean wave is formed. Waves are created by wind blowing over the surface of the ocean. Initially, this creates tiny ripples known as capillary waves. It is not fully understood how this formation occurs, as the surface tension of water makes the process difficult to observe at a molecular level. That said, we're pretty sure there are two methods by which wind energy is transferred from the air to the water. First, small changes in air pressure created by fluctuations in the wind will either push down on the ocean surface as high pressure or lift up on the ocean surface during lower air pressure. Second, when the wind blows directly across the ocean surface, the shear force between the stationary water molecules and the moving air molecules cause the incompressible water molecules to push over each other in the same direction as the wind. Water molecules' strong attraction to each other creates a surface tension that limits the energy of these capillary waves, which are often just a few millimeters high, and as soon as the wind stops, the surface tension will smooth these ripples back to a mirror finish. If the wind continues though, capillary waves can grow into larger gravity waves, where they have enough energy to overcome the surface tension, and the controlling force then becomes gravity, attempting to pull the now larger waves back down again. As wind blows over the wave shape from behind, air is directed upwards and compressed over the crest, pulling the water and wave upwards with it. Low pressure and eddies in the wind, on the downwind wave face, then also draw the leeward side up as well, making the wave even bigger, which will direct even more wind upwards. There are three factors during this process that will decide whether waves will absorb enough energy to be surfable when they reach shore: the wind speed, the duration of time the wind blows for, and the distance over which the wind blows, known as the fetch. And for any given wind speed, duration, and fetch, there is a theoretical maximum wave height that can be created. So, in order to create the biggest waves, we need a strong wind to blow over a large area for a long period of time. As an example, an average hurricane is around 500 kilometers in diameter, with wind speeds well over 200 kilometers per hour that can blow for many days. During a storm, wave height increases faster than the wave period increases, creating tall, narrow waves that are unstable and topple over into what are called whitecaps. When a wave reaches this height, energy can still be added, but it will do so by increasing the wave energy below the surface, and thus increasing the wave period. And as the wave period increases, so does the maximum wave height before the wave topples into a whitecap. Sebaiknya Anda pause tampilan ini. As wave period increases, so does the speed at which the wave travels. Once the speed of the wave is faster than the wind speed, normally due to the storm dying away, no more energy will be added to the wave, and it will start its journey out away from the fetch area. Waves within the fetch area are called wind swell, and are often bumpy and irregular as wind gusts of different strength and direction create a mix of small and large waves travelling over each other in all directions. Once the waves travel out the fetch area, they are known as groundswell. These groundswell waves can have enough energy to cross thousands of miles of ocean before arriving at the beach, which leads us nicely to next week's episode on how the waves propagate across the ocean. Thanks for watching, and we'll see you then. Dari video ke-14 ini, maka dapat kita simpulkan ya, mengenai bagaimana pertumbuhan gelombang. Jadi gelombang oleh angin itu dibentuk oleh 3 faktor, atau faktor-faktor inilah yang mempengaruhi bagaimana gelombang itu terbentuk. Yang pertama adalah besarnya kecepatan angin. Yang kedua adalah durasi dari angin tersebut. Durasi angin bertiup ya. Dan yang terakhir adalah fetch-nya atau panjang daerah pengaruh. Nah, fetch itu ininya ya, panjang daripada
pengaruh si angin tersebut kepada gelombang. Jadi kalau misalnya angin itu membentuknya di sini saja, ya geser ya. Jadi kalau misalnya angin itu terjadinya di sini saja, ya maka phase-nya sampai sini. Selepas ini sudah tidak ada phase. Tapi gelombang masih tetap berjalan kan? Swell tadi terbentuk. Kita lihat lagi. Nah, ini ya beberapa hal yang harus kita ingat mengenai pertumbuhan gelombang karena angin. Saya zoom aja ya. Jadi yang pertama, di atas laut yang tenang terdapat angin bertiup. Nah, ketika angin itu bertiup, itu akan membentuk gelombang-gelombang kecil yang disebut dengan ripple. Nah, si gelombang kecil ini, ripple itu, dia akan berperan membentuk kekasaran muka laut. Sehingga dia dapat menangkap lagi energi dari angin. Dari sana kecil, angin berhembus. Nah, lama-lama ripple ini menjadi membesar. Ini kan, bila angin terus membesar, maka akan terbentuk gelombang yang semakin membesar pula, ya panjang dan tingginya. Pada saat tertentu, tinggi gelombang tidak dapat bertambah walaupun angin terus berhembus. Kondisi ini dinamakan full developmency, yang saya tadi bilang ya. Nah, ada saatnya gelombang itu tidak dapat mempertahankan tinggi gelombang oleh karena adanya gesekan dengan dasar perairan, akibatnya terbentuk gelombang pecah, surf tadi. Ini biasa ada di pantai. Ini adalah 5 langkah lah ya, bagaimana gelombang itu dapat terbentuk oleh karena adanya angin. Nah, untuk menghitung tinggi gelombang dari kecepatan angin, itu ada caranya. Ada caranya, ada rumusnya, ada tabel-tabelnya. Nah, itu akan dipelajari di mata kuliah pilihan. Itu akan saya beri di mata kuliah geomorfologi pantai. Karena kalau saya berikan di oceanografi, itu nggak akan cukup waktunya. Itu mungkin perlu 1-2 kali pertemuan. Dan lagi juga, kan tidak semua dari Anda itu menginginkan tentang oceanografi, mungkin ada tentang yang lainnya. Karena Anda diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah. Baik ya, itu sekedar informasi saja ya. Nah, kita lihat lagi ke, ya ini sih yang tadi sih sebenarnya mah, life cycle of ocean wave. Jadi bagaimana angin itu saya zoom aja ya. Angin itu melakukan tekanan terhadap gelombang. Ya, jadi ada bentuk ini, ripple tuh seperti ini bentuknya. Lalu kemudian ini swell di sini kan. Nanti setelah dia mencapai daratan, dia akan pecah. Nah, untuk tentang gelombang pecah ini akan dibahas di pertemuan berikutnya tentang gelombang di pantai. Kita teruskan lagi pada slide berikutnya. Nah, berdasarkan ruang, maka gelombang itu dibagi menjadi 3 tipe. Yaitu yang pertama adalah gelombang tipe perairan dangkal, shallow water. Ada kemudian gelombang untuk perairan menengah, intermediate. Lalu ada juga yang disebut dengan gelombang tipe perairan dalam. Intermediate juga ada yang menyebutkan namanya perairan antara, seperti itu ya. Ya pokoknya ada 3 lah ya, dangkal, menengah, dan dalam. Perbandingan ini tidak hanya didasarkan kepada kedalaman perairannya, tapi juga didasarkan kepada panjang gelombangnya. Nah, mengenai panjang gelombang, kecepatan, itu akan kita bahas di setelah materi ini ya. Seperti Anda ketahui kan bahwa gelombang itu menjalar dari saat dia storm, ya, swell ya. Jadi kalau saya katakan gelombang menjalar atau gelombang, itu sebagian besar mengatakan pada swell ya. Berarti sinonim dengan swell ya. Nah, saat gelombang itu berjalan gitu ya. Ini kan ada lintasan partikel. Ya di video yang sebelah sana ya sudah dilihatkan lah ada lintasan partikel. Di gelombang perairan dalam, si partikelnya itu dia bulat. Ya. Sedangkan mendekati daripada perairan menengah, si lintasan partikelnya itu ya elip atau pipih. Begitu sampai sini dia akan pecah. Kenapa yang terjadi? Ya karena adanya gesekan dengan dasar perairan. Nah, ini kan. Nah, makanya kan ada ZX. Lalu lah semuanya itu dalam fungsi ruang. Jika di very shallow ini ya, di mana dulu? Ada sini deh. Di deep water, ya dia lintasannya ya lingkaran. Ya, bagus lah, lingkaran sempurna. Di intermediate, dia pipih. Karena ada gesekan dengan dasarnya. Semakin dangkal,
ya, Z-nya minus D-nya semakin dangkal, dia akan semakin pipih karena adanya gaya gesekan dengan dasar perairan. Mengenai panjang gelombang, kemudian ini adalah kecepatan C, kemudian ada yang namanya perioda, lalu gerak partikel, kita akan bahas pada tema atau pada materi mengenai parameter gelombang.